Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel Klub Gizi. Bersama saya, Dr. Imelda Goretti, spesialis gizi klinik. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai 10 fakta tentang garam. Teman-teman pasti tahu dengan garam. Garam digunakan pada hampir semua masakan kita untuk menambah cita rasa makanan. Namun, konsumsi garam yang berlebih sering dikaitkan dengan meningkatnya resiko penyakit tertentu seperti darah tinggi. Pada pasien-pasien tertentu, seperti darah tinggi, gagal jantung, ataupun pasien dengan penumpukan cairan dalam tubuhnya, biasanya diminta untuk mengurangi asupan garam. Namun, seringkali teman-teman bingung penggunaan istilah garam ataupun natrium, dan bagaimana jumlah dan jenisnya. Nah, berikut kita kupas tuntas ya mengenai 10 fakta tentang garam atau si natrium ini. Yang pertama, garam disusun oleh dua komponen utama, yaitu natrium dan klorida. Garam merupakan sumber utama asupan natrium kita dalam sehari-hari. Itu mengapa garam dan natrium sering digunakan istilahnya secara bergantian. Namun, si natrium inilah yang dapat menimbulkan masalah kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang kedua, natrium merupakan salah satu mineral utama yang dibutuhkan oleh fungsi tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan, fungsi otot, dan fungsi transmisi saraf. Yang ketiga, garam tersusun dari 40% natrium dan 60% klorida. Oleh karena itu, dalam 1 gram garam terdiri dari 400 mg natrium dan 600 mg klorida. Sedangkan dalam 1 sendok teh garam itu terdiri dari 6 gram garam yang mengandung lebih kurang 2400 mg natrium. Yang keempat, tubuh hanya membutuhkan kurang dari 500 mg natrium per harinya untuk dapat berfungsi dengan normal. Yang mana itu setara dengan 1,5 gram garam atau 1/4 sendok teh. Yang kelima, American Heart Association menganjurkan asupan natrium tidak lebih dari 2400 mg per hari atau setara dengan 6 gram garam, dengan target ideal asupan natrium tidak melebihi dari 1500 mg per hari yang setara dengan 4 gram garam. Yang keenam, hasil studi menunjukkan rata asupan natrium orang Indonesia sebesar 2764 mg per orang per harinya. Jadi, ini lebih tinggi ya daripada anjuran American Heart Association. Yang ketujuh, selain garam, terdapat beberapa sumber natrium lain dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti penyedap makanan atau yang kita kenal dengan monosodium glutamat, pengembang makanan seperti baking soda atau baking powder, pengawet makanan seperti natrium benzoat, natrium sitrat atau natrium nitrat, dan beberapa obat-obatan seperti antasida. Yang kedelapan, sebagian besar atau 75% asupan natrium kita terutama berasal dari makanan cepat saji, makanan instan, makanan olahan, ataupun makanan yang diawetkan seperti ikan asin, telur asin, ataupun teri. Sedangkan 10-15%-nya berasal dari garam yang kita tambahkan saat memasak. Dan sekitar 10-12%-nya berasal dari bahan makanan alami yang memang terkandung dalam bahan makanan tersebut. Yang kesembilan, asupan natrium berlebih tentunya dapat meningkatkan terjadinya resiko penyakit seperti darah tinggi, gagal jantung, gagal ginjal, osteoporosis, batu ginjal, ataupun kanker lambung. Yang kesepuluh, mengurangi asupan natrium tidak hanya dengan mengurangi garam dapur saat memasak, namun juga dengan cara mengurangi konsumsi makanan dari luar atau yang dibeli, mengurangi konsumsi makanan kemasan, cepat saji, instan, ataupun makanan ringan lainnya, menggunakan bahan makanan segar dan alami, menggunakan bumbu-bumbu dapur lainnya seperti lengkuas, kunyit, jahe, dan sebagainya untuk meningkatkan cita rasa makanan walaupun teman-teman mengurangi penggunaan garam. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu membaca informasi nilai gizi dari setiap kemasan makanan yang teman-teman beli. Nah, sekian ya video kami kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi teman-teman semuanya.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya yang lebih menarik lagi. Bye, sampai jumpa.